Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Ashara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas bimbingan dan konseling. Sebelum kita masuk pada asas-asas BK, perlu kita ketahui bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan yang membantu seseorang menjadi manusia yang dewasa dan mandiri dan dapat memahami dirinya sendiri secara utuh, baik kelebihannya maupun kekurangannya. Baik, saya akan menjelaskan 6 asas bimbingan dan konseling dari 12 asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya seluruh data dan keterangan konseli yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Contohnya, ada seorang konseli yang menceritakan kepada konselor bahwa konseli itu memiliki penyakit HIV yang didapatnya sejak lama. Maka seorang konselor harus menjaga kerahasiaan tersebut agar tidak diketahui oleh orang banyak. Asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseli dalam menjalani layanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Misalkan, konseli sakit hati karena dikirim oleh Wakasih Kesiswaan ke ruang BK. Dalam hal ini, konseli masih dalam keadaan terpaksa, dan sebisa mungkin sebelum proses konseling, konseli ini harus sukarela untuk dikonseling, tidak boleh terpaksa. Asas yang ketiga yaitu asas keterbukaan, yang merupakan asas yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan informasi tentang dirinya sendiri maupun menerima informasi dari luar untuk perkembangan dirinya. Misalkan ada konseli yang memiliki sifat tertutup, kita sebagai konselor harus mengubah supaya konseli ini dapat berbicara secara terbuka dan tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya. Yang keempat, asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Misalnya, seorang konselor harus bisa menciptakan atau membuat suatu program kegiatan seperti MOS atau ospek, sehingga peserta didik dapat mengenali lingkungan baru serta mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Asas yang kelima yaitu asas kemandirian, yang merupakan asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik atau konseli sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Individu yang dibimbing setelah dibantu diharapkan dapat mandiri dengan ciri-ciri pokok yang mampu. Pertama, mengenal diri sendiri di lingkungan sebagaimana mestinya. Kedua, menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Yang ketiga, mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, mengambil keputusan untuk dan oleh diri sendiri. Yang terakhir, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan itu. Asas yang terakhir yaitu asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau konseli dalam kondisi sekarang. Misalkan, konseli saat ini mengalami masalah kesulitan belajar, ya masalah konseli sekarang lah yang dibahas, bukan menyelesaikan masalah konseli yang telah lampau. Itulah materi yang saya paparkan mengenai asas-asas bimbingan dan konseling. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.